Laga pamungkas tak menentukan, pelatih Afghanistan akui mode ketar-ketir jelang lawan timnas U17 Indonesia. Berawal dari konflik kekompak, Erick Thohir jauh-jauh hari beberkan hal ini. Janji super menggiurkan. Prabowo berkomitmen untuk memberikan penghargaan yang lebih besar dibanding hadiah dari mantan Presiden Jokowi jika timnas lolos ke Piala Dunia. Laga pamungkas tak menentukan, pelatih Afghanistan akui mode ketar-ketir jelang lawan timnas U17 Indonesia. Afghanistan telah berlapang dada menerima kenyataan pahit bahwa timnya telah tersisih dari Piala Asia U17 2025. Mereka harus menghadapi kenyataan getir saat berhadapan dengan Korea Selatan di pertandingan kedua grup C Piala Asia U17 2025 yang berlangsung pada Senin, 7 April 2025. Dalam pertandingan tersebut, gawang Afghanistan dijebol oleh Korea Selatan dengan skor mencolok 6-0, tanpa balasan dari pihak mereka. Pelatih Korea Selatan, Baek Ki-tae, memang bertekad untuk menunjukkan performa terbaik setelah timnya mengalami kekalahan dari Indonesia pada pertandingan perdana. Para pemain berhasil memberikan respon positif, dan mereka secara jelas menunjukkan bahwa kemenangan 6-0 atas Afghanistan adalah langkah yang tepat. Dalam pernyataannya, Baek Ki-tae menjelaskan, strategi kami di laga pertama adalah merobohkan pertahanan Indonesia yang terorganisir dengan baik. Ia menambahkan, di pertandingan hari ini, melawan Afghanistan, kami kembali memainkan gaya permainan kami yang khas. Strategi dengan formasi 4-3-3 yang mereka terapkan terbukti efektif, di mana tim mampu memanfaatkan peluang yang ada dan mencetak gol dengan baik. Di sisi lain, kekalahan 0-6 yang dialami oleh tim Afghanistan membuat kesempatan mereka untuk melanjutkan perjalanan di Piala Asia U17 2025 terancam sirna. Mereka sebelumnya juga menelan kekalahan di pertandingan pertama dengan skor 0-2 saat melawan Yaman. Dengan hasil 0 poin dari 2 pertandingan, Afghanistan kini harus pasrah menunggu laga ketiga melawan tim nasional U17 Indonesia. Pertandingan ini akan diadakan pada hari Kamis, 10 April 2025, dan meskipun hasilnya tidak akan mengubah posisi Afghanistan yang sudah terpuruk, laga ini tetap akan menjadi ajang bagi mereka untuk menunjukkan semangat perjuangan. Pelatih Afghanistan, Elias Manoucher, sudah menerima situasi sulit ini dengan lapang dada. Meskipun timnya kebobolan banyak gol, ia lebih memilih untuk memberikan pujian kepada para pemain yang menunjukkan peningkatan kinerja saat menghadapi tim Korea Selatan tersebut. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Korea, ujarnya. Ini merupakan pengalaman berharga melawan tim yang memiliki kualitas seperti mereka. Ia mengakui bahwa timnya gagal memanfaatkan beberapa peluang yang ada dalam laga tersebut, tetapi secara keseluruhan, ia merasa bahwa permainan mereka jauh lebih baik dibandingkan dengan pertandingan sebelumnya. Sementara itu, pelatih tim nasional U17 Indonesia, Nova Arianto, sudah memiliki rencana untuk melibatkan semua pemainnya dalam laga terakhir melawan Afghanistan. Tentu saja, kami akan mencoba untuk memberikan kesempatan kepada semua pemain yang belum bermain, ungkap Nova Arianto setelah pertandingan melawan Yaman. Mungkin ada beberapa pemain yang akan kami coba tampilkan, tergantung pada situasi dan taktik yang akan kami terapkan. Menurut data dari AFC, terdapat 6 pemain yang belum mendapatkan kesempatan untuk bermain dalam tim nasional U17 Indonesia. Di antara mereka terdapat 2 kiper, Randy Razzaku dan Rahaka Shafaka, serta Beida Bagus, Faris Nur Hidayat, penyerang Aldi Taher, dan gelandang Fardan Faras. Dengan komposisi tersebut, diharapkan Indonesia dapat menampilkan performa maksimal di pertandingan terakhir grup C dan melanjutkan langkah mereka ke fase berikutnya dengan penuh kepercayaan diri. Tak mau tutupi lagi, Shin Tae-yong ungkap rahasia Nova Arianto bisa bawa timnas lolos Piala Dunia. Media Korea bilang begini. Nova Arianto, pelatih kepala timnas U17 Indonesia, mengadopsi pendekatan yang mirip dengan mentor sebelumnya, Shin Tae-yong, yang merupakan pelatih tim nasional Indonesia di masa lalu. Untuk memberikan latar belakang, Nova Arianto sebelumnya menjabat sebagai asisten pelatih dalam tim yang dipimpin oleh Shin Tae-yong selama 5 tahun. Dalam pertandingan melawan Korea Selatan, mantan bek Persib Bandung itu mengatur skema formasi 3-4-3. Nova Arianto memilih untuk mengatur timnya dengan pendekatan bertahan yang kompak, sambil menunggu kesempatan untuk melakukan serangan balik. Fokus pada disiplin dan kekuatan fisik menjadi ciri khas permainan Nova saat membesut skuad U17 Indonesia. Taktik ini sangat mirip dengan strategi yang diterapkan oleh Shin Tae-yong saat tim U23 Indonesia berhasil mengalahkan Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 2024. Kesabaran yang ditunjukkan tim berhasil berbuah positif, dan timnas U17 Indonesia meraih kemenangan. Shin Tae-yong pun memberikan komentar mengenai pencapaian mantan anak didiknya yang berhasil mengikuti langkahnya meraih kemenangan atas Korea Selatan.
Pelatih berusia 54 tahun ini menyatakan bahwa dirinya juga menyaksikan laga antara kedua tim tersebut. Shin Tae-yong mengakui bahwa sepak bola di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, telah berkembang pesat. Meskipun demikian, ia enggan menyebut bahwa sepak bola Korea Selatan mengalami penurunan. Ia menyampaikan pendapat bahwa negara asalnya tersebut sepertinya mengalami nasib sial ketika berhadapan dengan Indonesia. Dalam komentarnya, Shin Tae-yong memuji dengan sangat tim pertahanan timnas U17 Indonesia yang tampil solid saat mengalahkan Korea Selatan. "Saya juga menonton laga itu," ungkap Shin Tae-yong, mengutip dari sumber bolasport.com yang merujuk kepada New Delhi. "Menurut saya, perkembangan sepak bola di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sudah menggeliat pesat dibandingkan dengan masa lalu. Namun, saya tidak melihat adanya kemunduran dalam sepak bola Korea," tambahnya. Dalam pertandingan tersebut, Korea kurang beruntung dalam peluang mencetak gol. Ia juga menyoroti bahwa meskipun Korea memiliki keunggulan dalam permainan, mereka tidak berhasil memanfaatkan kesempatan yang ada. Dan Indonesia menunjukkan kemampuan bertahan yang sangat baik, jelasnya. Penerapan strategi yang serupa antara Nova Arianto dan Shin Tae-yong menunjukkan kesinambungan filosofi permainan yang berhasil membawa hasil positif bagi tim Indonesia. Terutama dalam konteks sepak bola muda, pendekatan ini sangat penting dalam mengembangkan potensi anak-anak muda di tanah air. Keberhasilan pelatih baru ini diharapkan dapat menjadi harapan baru untuk masa depan sepak bola Indonesia. Keberanian Nova untuk menerapkan taktik yang telah terbukti efektif menunjukkan integritasnya sebagai pelatih. Ini juga mencerminkan pengakuan terhadap peran penting pelatihan yang telah didapatkannya selama bertahun-tahun kerjasama dengan Shin Tae-yong. Dengan permainan terorganisir dan disiplin defensif yang mantap, Timnas U17 menunjukkan bahwa mereka siap bersaing di level internasional. Pada kesimpulannya, hasil yang diperoleh Timnas U17 Indonesia menunjukkan kemajuan dalam pengembangan sepak bola di Indonesia. Keberhasilan mereka dalam mengalahkan tim kuat seperti Korea Selatan menandakan bahwa ada potensi besar dalam diri para pemain muda kita. Dengan dukungan dan bimbingan pelatih yang berkualitas, masa depan pesepak bolaan Indonesia tampaknya cerah. Jelas sudah bahwa pendekatan dan filosofi yang diterapkan dalam pengembangan tim muda sangat berpengaruh. Melalui penekanan pada aspek-aspek seperti ketahanan fisik dan disiplin, pelatih seperti Nova Arianto berusaha meletakkan dasar yang kuat untuk generasi pemain selanjutnya. Adopsi strategi yang telah terbukti handal, ditambah kerja keras dan dedikasi, merupakan kombinasi yang dapat menghasilkan prestasi yang membanggakan. Berawal dari konflik kekompak, Erick Thohir jauh-jauh hari beberkan hal ini. Catalunya dan Maluku buktikan cinta sejati pada dunia lewat sepak bola Indonesia. Salam, para pencinta sepak bola di Indonesia. Di bagian timur yang jauh, di mana lautan biru menyentuh tanah vulkanik, terdapat cerita yang tersembunyi, sebuah narasi tentang wilayah yang pernah terluka. Ini adalah kisah anak-anak yang terpisah oleh arus sejarah, air mata yang telah mengering menjadi tekad yang kuat. Maluku, tanah rempah yang dulu menjadi incaran dunia, kini memulai lembaran baru. Bukan melalui senjata, tetapi lewat sepak bola. Jika kita mengenal Spanyol dengan Barcelona yang terkenal di seluruh dunia, maka Indonesia memiliki Maluku, sebuah tanah yang dipenuhi oleh bakat-bakat luar biasa, suara gemanya hingga ke Belanda. Seperti halnya Catalonia yang melahirkan pemain-pemain hebat seperti Pique dan Iniesta bagi Spanyol, Maluku dengan generasi penerusnya yang kini berada di Belanda turut menyumbangkan pahlawan-pahlawan untuk tim Garuda, Joey Pelopesi, Ragnar Oratmangun, Kevin Dick, Shane Patinama, Eliano Renders, dan Denny Lanzar. Mereka adalah bukti bahwa semangat Maluku tetap mengalir kuat dalam darah timnas Indonesia. Namun, ini bukan sekedar tentang permainan bola, melainkan tentang rekonsiliasi, bagaimana sebuah negeri yang pernah terpecah kini bersatu di bawah panji merah putih. Bagai mutiara yang terlempar jauh dari mahkota, Maluku kerap kali merasa terisolasi di tanahnya sendiri, menghadapi infrastruktur yang ketinggalan, ekonomi yang tidak merata, serta suara yang seringkali terabaikan. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang tidak akan pernah memudar, cinta mereka terhadap Indonesia. Ketika konflik politik melukai, sepak bola justru menjadi jembatan yang menyatukan. Ketika perbedaan ras dan agama mencoba merobek jersey Garuda, sepak bola berhasil menjalin tali persatuan. Pada tahun 1950-an, terjadi migrasi besar-besaran, ribuan orang Maluku, khususnya dari Ambon, berlayar ke Belanda, membawa serta harapan dan luka. Mereka bermimpi untuk kembali, tetapi waktu mengubah segalanya. Generasi kedua dan ketiga mereka lahir di Eropa, tetapi semangat Maluku tetap hidup. Joe Pelopesi yang kecil mungkin tidak pernah menginjakkan kaki di tanah Maluku,
tetapi kakek neneknya menyampaikan cerita tentang keindahan Laut Banda. Ragnar Oratmangun mungkin tak pernah merasakan panas matahari timur Indonesia, tetapi sang kakek bercerita tentang pesona Pulau Tanimbar. Kemudian, suatu hari, panggilan itu datang, bukan dari politik atau ekonomi, melainkan dari sepak bola. Kau mungkin bermain untuk Belanda, tetapi Indonesia membutuhkanmu, kata mereka, dan para pemain itu menjawab, ya. Joey Pelopesi, gelandang bertahan yang cerdas, bukan dengan kekerasan tetapi dengan teknik yang halus. Ia adalah kebalikan dari stigma gelandang keras di Indonesia. Saat ia merebut bola, gerakannya bagaikan seni, tidak ada yang terluka. Di Indonesia, citra gelandang bertahan seringkali identik dengan permainan keras dan fisik. Dengan gaya permainan yang berbeda itu, gelandang bertahan bisa lebih tahan lama di lapangan dan menghindari kartu kuning. Kevin Dick, yang bermain di Eropa, menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan timnas Indonesia, dan hal ini jelas mengangkat kualitas timnas. Bayangkan, seorang pemain dengan pengalaman di Liga Champions kini membela Indonesia. Dia ditugaskan untuk menjaga pemain-pemain bintang lawan, dan kini berjuang untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia. Ragnar Oratmangun adalah salah satu sosok kunci di timnas. Meski posisinya sebagai striker, ia sering berpindah peran untuk membantu pertahanan. Shane Patinama pun merupakan bagian dari generasi awal yang membela timnas Indonesia saat belum dunia menganggapnya penting. Ketika tawaran untuk bergabung datang, ia langsung menerima. Seorang pemain sejati yang mencintai tanah kelahiran ayahnya. Eliano Renders adalah adik dari pemain yang dianggap potensial oleh PSSI, Tijani. Meskipun Tijani memilih untuk membela tim Belanda, Eliano menunjukkan bakat luar biasa dan kini berperan penting di timnas. Keberhasilannya bukan hanya kebetulan, namun hasil dari kerja keras dan dedikasi. Denny Lanzat adalah pelatih yang bekerja sama dengan berbagai figur dalam menyusun strategi terbaik untuk timnas. Ketika ia kembali ke Maluku, sambutan hangat yang diterimanya adalah bukti bahwa Indonesia tidak akan melupakan bagian dari sejarahnya. Meskipun terpisah oleh waktu dan geografi, semangat kita seakan menyatu, memiliki satu tujuan, persatuan untuk mendukung timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Dari Maluku, suasana nobar, nonton bareng, selalu terasa berbeda. Mereka bukan daerah kaya seperti Bali atau ibu kota, dan penduduknya pun tidak sebanyak di Pulau Jawa. Namun cinta mereka terhadap sepak bola dan timnas tidak bisa diragukan. Saat nobar, kerumunan berkumpul penuh sukacita, menanggalkan segala duka yang ada. Di tanah ini, meskipun berada di bagian timur, mereka memiliki rasa kebersamaan yang hangat, apalagi ketika anak-anak dan generasi muda terlibat. Walau tidak dari nenek moyang yang sama, mereka tahu bahwa mereka satu bangsa, saling mendukung dengan penuh keyakinan. Ketika para pahlawan timnas berjuang di lapangan, mereka mengirim doa dan harapan bagi masa depan yang lebih cerah. Terima kasih, Maluku. Terima kasih kepada para pahlawan timnas Indonesia yang telah membawa kebanggaan bagi bangsa ini. Jangan heran jika sorak-sorai di Maluku lebih bergema, meski kita di tengah keterbatasan infrastruktur dan populasi yang tidak merata. Mereka adalah komunitas dengan semangat yang membara untuk Garuda. Ketika layar tancap dipasang, mereka datang berbondong-bondong, semua bersatu dalam sorakan untuk Indonesia. Ini bukan sekadar nobar, tetapi perayaan yang menutup kisah lama dengan euforia baru. Tanah yang dulunya penuh dengan konflik ini disatukan oleh semangat tim Garuda. Meski tidak memiliki fasilitas megah seperti ibu kota, Maluku memiliki cinta dan komitmen yang tidak tertandingi untuk timnas. Ketika Ragnar mencetak gol, itu bukan hanya angka di papan skor, tetapi ungkapan cinta dari Maluku kepada Indonesia. Ketika Joey mengambil kendali lapangan, itu adalah tarian perang untuk Pelagandong, dan setiap langkah Kevin Dick memberikan semangat bagi semua. Maluku dan Indonesia selalu berada dalam satu ikatan. Darah Maluku tetap merah putih, dan luka sejarah dapat sembuh melalui semangat sportivitas. Wilayah timur ini, yang sering terlupakan, menjadi sumber keberanian dan energi. Ketika kalian lihat bendera berkibar di Rotterdam, Den Haag, atau Utrecht yang didukung diaspora Maluku, ketahuilah bahwa mereka tidak pernah pergi secara nyata. Mereka hanya mengambil jalan berliku untuk membawa kembali kemenangan. Terima kasih sekali lagi, Maluku, atas semua kerja keras yang mengalir dalam setiap langkah dan semangat yang membara. Ini adalah perjuangan untuk kita semua, untuk Indonesia. Semoga kenangan akan tetap hidup, meskipun aku jauh, cintaku akan selalu ada. Janji super menggiurkan. Prabowo berkomitmen untuk memberikan penghargaan yang lebih besar dibanding hadiah dari mantan Presiden Jokowi jika timnas lolos ke Piala Dunia.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan janji untuk memberikan penghargaan yang sangat istimewa jika tim nasional Indonesia berhasil mencapai Piala Dunia 2026. Janji tersebut diungkapkan dalam diskusi bersama 7 wartawan di kediamannya yang terletak di Hambalang, Bogor. Dalam wawancara tersebut, Prabowo menyatakan, terkait timnas, saya percaya bahwa jika mereka berhasil masuk ke Piala Dunia, pasti akan ada sebuah penghargaan luar biasa. Pernyataan ini diungkapkan pada hari Selasa, 8 April 2025. Prabowo juga menegaskan bahwa perjalanan timnas Indonesia untuk melangkah ke Piala Dunia bukanlah hal yang mudah. Dengan tantangan yang cukup tinggi, ia berjanji akan terus memberikan dukungan, termasuk doa agar tim berjuluk skuad Garuda ini mampu lolos dalam kualifikasi. Saya akan berdoa untuk mereka. Memang tantangan yang dihadapi tidaklah ringan, ucap Prabowo menutup pernyataannya. Kesempatan bagi timnas Indonesia untuk melanjutkan langkah ke fase berikutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 turut meningkat setelah mereka meraih kemenangan atas Bahrain dalam pertandingan ke-8 mereka. Dalam lanjutan grup C kualifikasi, timnas Indonesia berhasil mengalahkan Bahrain dengan skor 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa, 26 Maret 2025. Kemenangan ini membawa timnas Indonesia berada di peringkat keempat dalam klasemen sementara grup C, dengan mengumpulkan total 9 poin dari 8 pertandingan yang telah dijalani. Mereka kini menempel ketat posisi ketiga yang ditempati Arab Saudi, yang memiliki 10 poin. Australia menduduki posisi kedua dengan 13 poin, sedangkan Jepang memimpin klasemen dengan 20 poin dan telah memastikan diri untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Di bagian bawah klasemen, Bahrain dan Cina menempati posisi kelima dan keenam dengan masing-masing memperoleh 6 poin dari total 8 pertandingan yang dijalani. Dengan hasil positif melawan Bahrain, peluang timnas Indonesia untuk maju ke fase berikutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Di kesempatan yang sama, diketahui Belanda remuk dan ngamuk, Aussie di ujung tanduk, bahkan negara tetangga pasrah semua, Indonesia jadi kiblat baru rival di ASEAN. Kemenangan 4-1 melawan Yaman tentunya disambut dengan sukacita oleh masyarakat Indonesia. Dengan hasil ini, tim nasional U17 berhasil mendapatkan 1 tiket untuk berlaga di Piala Dunia. Secara keseluruhan, penampilan matchmaker dan rekan-rekannya dapat dikatakan sangat memuaskan. Saat menghadapi Korea Selatan, kita mungkin dianggap beruntung karena mengandalkan taktik bertahan dan kesempatan penalti. Namun, pada pertandingan melawan Yaman, pelatih Nova menunjukkan bahwa tim ini tidak hanya dapat bertahan, tetapi juga mampu tampil menyerang. Dalam 2 pertandingan, tim Garuda mencetak 5 gol dan hanya kebobolan 1 gol, yang terjadi melalui penalti. Dengan kemungkinan besar menyelesaikan fase grup sebagai pemuncak klasemen, tim ini dianggap berpotensi menjadi pondasi yang kuat bagi timnas senior di masa depan. Keberhasilan ini ternyata membuat negara tetangga hanya bisa pasrah. Situasi saat ini adalah Indonesia U17 sudah memastikan diri ke Piala Dunia, sementara timnas senior juga memiliki peluang besar untuk mengikuti jejak yang sama. Ini menjadikan Indonesia layak dijadikan sebagai pusat perhatian sepak bola di ASEAN, dan kesuksesan tim nasional menunjukkan bahwa naturalisasi bukanlah satu-satunya jalan. ASEAN mengirimkan 3 wakil ke Piala Asia U17 di Arab Saudi, yaitu Indonesia, Vietnam, dan Thailand, yang dianggap sebagai perwakilan terbaik dari kawasan. Sementara Malaysia masih sibuk dengan permasalahan internal. Dari kedua laga yang telah dilalui, hanya Indonesia yang berhasil meraih hasil maksimal, yaitu 6 poin, setelah mengalahkan Korea Selatan 1-0 dan Yaman 4-1. Hal ini membuat tim Garuda kokoh di puncak klasemen dan memastikan lolos ke babak selanjutnya, serta ke Piala Dunia. Di sisi lain, Vietnam harus berjuang keras hingga laga terakhir karena di 2 pertandingan awal hanya mampu meraih hasil imbang melawan Jepang dan Australia dengan skor 1-1. Ninja hasil imbang ini tentu saja dianggap positif bagi Vietnam. Namun, mereka harus menang di pertandingan penutup melawan Uni Emirat Arab untuk memastikan langkah ke depan. Grup A juga menjadi perhatian dengan Thailand, yang dikenal sebagai raja di ASEAN, ternyata mengalami kenyataan pahit. Mereka kalah 1-4 dari Uzbekistan di pertandingan pembuka, dan selanjutnya tertunduk kalah 1-3 dari Arab Saudi di pertandingan kedua. Peluang mereka untuk lolos kini hanya tinggal angan-angan. Ini merupakan pukulan telak untuk Thailand, karena timnas U17 seharusnya menjadi pilar regenerasi di masa mendatang. Menilik dari semua perkembangan ini, sangat masuk akal jika Indonesia layak disebut sebagai kiblat baru sepak bola ASEAN. Hal ini tidak hanya tampak dari prestasi timnas U17, tetapi juga dari kemajuan yang diperlihatkan oleh timnas senior. Dalam 2 tahun terakhir, di bawah kepemimpinan yang kompeten, perkembangan timnas Indonesia semakin pesat, bahkan menarik perhatian media internasional.
Masyarakat masih ingat saat Indonesia mengalami masa-masa sulit dengan hasil buruk, bahkan pernah kalah telak 0-10 dari Bahrain. Setelah itu, mereka terpuruk akibat sanksi FIFA, membuat Indonesia tampil dengan buruk dalam kualifikasi Piala Dunia 2022, kalah dari negara-negara ASEAN lainnya. Namun kini, berkat berbagai usaha, keadaan mulai membaik, dan timnas Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan. Dari hasil yang telah dicapai, negara-negara ASEAN yang juga sedang berkembang, seperti Kamboja, Laos, Brunei, Timor Leste, hingga Malaysia, melihat Indonesia sebagai contoh untuk maju. Kebijakan untuk menggali potensi pemain keturunan di luar negeri menjadi salah satu alasan. PSSI di bawah Erick Thohir juga mulai melakukan perbaikan sistem secara berkala di liga domestik dan pembinaan. Tentunya, fokus utama tetap pada timnas senior yang memiliki kesempatan besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026, dengan mempersiapkan diri untuk menghadapi Bahrain. Mantan pelatih timnas Malaysia, Kim Pon, dengan tegas menyarankan agar Malaysia mencontoh langkah Indonesia dalam mencari pemain keturunan di Eropa dengan lebih teratur. Dia juga menggarisbawahi pentingnya pengembangan pemain muda, yang saat ini dilakukan dengan baik oleh Indonesia lewat program regenerasi. Kim menekankan bahwa Federasi Sepak Bola Malaysia, FM, perlu memikirkan sistem yang solid untuk menghasilkan pemain muda yang berkualitas setiap tahunnya. Daripada membandingkan Malaysia dengan Jepang atau Korea Selatan, ia lebih menekankan perlunya melihat Indonesia, yang sukses menggabungkan pemain muda dengan pemain keturunan. Bagi Kim, penting untuk memiliki sistem pengembangan yang memproduksi talenta lokal berkualitas tinggi. Langkah selanjutnya harus dilakukan melalui upaya bersaing yang efektif. Indonesia, berkat kerja kerasnya, berpotensi menjadi tim yang unggul. Namun Malaysia perlu berupaya untuk bersaing agar juga bisa maju. Apa yang disampaikan oleh Kim adalah pandangan yang valid. Indonesia memang telah menunjukkan kemajuan yang baik dalam naturalisasi dan regenerasi pemain.